Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Temanya adalah iman, harapan, dan kasih. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan arti iman. Yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan pengalaman tentang harapan. Yang ketiga, kalian diminta untuk menyebutkan contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan kasih kepada sesama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Bantulah kami agar kami semakin mengasihi sesama. Ajarilah kami agar memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus ikhlas. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, kita akan mempelajari tentang iman, harapan, dan kasih. Yang pertama-tama, orang yang beriman berarti ia selalu percaya kepada janji-janji Allah dan selalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Iman merupakan anugerah dari Allah sendiri. Melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan Allah menghidupkan dan menguatkan kita sehingga kita selalu berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Lalu, ungkapan iman yang sering kita ungkapkan atau kita ucapkan adalah syahadat para rasul bagi kita yang beragama Kristiani. Nah, syahadat para rasul ini selalu kita ucapkan pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi. Selanjutnya, iman. Di dalam kitab suci ada banyak sekali contoh, tetapi kita mengambil satu contoh saja. Nah, contoh ini adalah bercerita tentang kisah seorang yang memiliki penyakit. Contohnya penyakit kusta misalnya. Nah, tetapi karena dia percaya, akhirnya dia dapat sembuh dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Lalu dalam bahasa Yunani, iman berarti rasa percaya kepada Tuhan. Nah, iman seringkali kita nyatakan dengan kata apa nak? Dengan kata percaya atau dengan kepercayaan, ya. Selanjutnya ada harapan. Nah, harapan ini adalah sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan terjadi. Nah, harapan menurut iman Kristiani adalah buah dari iman sendiri. Tanpa iman, tentu kita tidaklah memiliki sebuah pengharapan, ya. Harapan inilah yang membuat kita dapat bertahan menanggung segala macam penderitaan dalam hidup. Harapan dari iman untuk hidup kekal. Untuk mencapai pengharapan keselamatan kekal itu, kita harus berbuat kasih, ya. Contohnya menolong, memberi, mengasihi, dan mencintai. Itu adalah contoh dari berbuat kasih. Nah, untuk berbuat kasih, tentu kita harus memiliki cinta, memiliki kasih kepada sesama sehingga kita dapat membantu, menolong sesama yang kesulitan. Selanjutnya ada kasih. Kasih merupakan perasaan yang timbul dalam hati kita ketika ia ingin berbagi hati, berbela rasa, atau membantu sesama dengan tulus hati. Ciri-ciri dari kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong,
tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, anak-anak, Allah sendiri mengajarkan kita untuk selalu mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Kasih merupakan sebuah tujuan akhir, sedangkan iman dan harapan merupakan cara untuk mencapainya. Iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati, dan harapan tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. Kasih kita kepada Tuhanlah yang menyebabkan kita terus berharap akan persatuan dengan Tuhan di tengah-tengah setiap penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Selanjutnya kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengasihi sesama. Dia adalah seorang yang terkenal tentang mengasihi sesama. Dia adalah Bunda Teresa dari Kalkuta, India. Nah, suatu ketika Bunda Teresa mendengar teriakan seorang pengemis. Katanya begini, "Aku haus." Suara itu terus menggema di lubuk hatinya. Ia yakin kalau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang miskin, terlantar, dan menderita. Ia mau supaya mereka pun juga merasakan cinta dari Tuhan sendiri. Lalu Bunda Teresa keluar dari tarekat lamanya dan ia mendirikan tarekat yang khusus untuk melayani orang-orang miskin, terlantar, dan menderita. Bunda Teresa sungguh orang yang beriman, dan ia berani mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama yang miskin dan menderita. Nah, anak-anak, begitulah materi tentang iman, harapan, dan kasih. Kalian tentunya sudah mengerti apa artinya iman, bagaimana harapan itu, dan bagaimana wujud kasih itu. Sekarang, Bu Guru meminta kalian untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan apa sih artinya iman. Lalu yang kedua, kalian menuliskan harapan di masa pandemi seperti saat ini. Lalu yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan kasih Allah yang telah kamu terima hingga saat ini. Itu ya anak-anak tugasnya. Nanti kalau sudah, kalian foto hasil tugas kalian dan jangan lupa untuk mengirimkan tugas tersebut kepada Bu Guru. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Sebelum kita mengakhiri, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami iman. Kiranya ya Bapa, Engkau membantu kami agar kami dapat lebih semakin mencintai-Mu. Bantulah pula agar kami selalu mengandalkan Engkau di segala situasi. Bantulah pula agar kami memiliki kasih yang sejati, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang ingin selalu melayani sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.